Biasanya lihat di nomor. Assalamualaikum. Yang lainnya belum datang. Makasih banyak Mbak Yuli.
Assalamualaikum. Jangan darat. 11.50 ya. Iya, Assalamualaikum Kang Wahid. Emang Kang? Ya. Kemarin ngomongin, bilangnya
Foto depan TV. Sama kamu. Ini ada Jumatan via Zoom. Nih, apaan ini? Nih. Terus, Ini apaan? dan terus. Jumatan. Itu siapa? Imamnya. Sonton akan ke kuping sakit, Mas Daros. Mas Adi Negara ya? Mau azan? Di mana? Jam berapa, Kang? Enggak, ini suara Kang sini terdengar. Mau di mana? Coba lagi, Kang. Tadi agak putus-putus. Yang ini nih, yang ini terdengar nggak? Ah, iya, itu terdengar. Berarti nggak usah pakai dua ini ya, nggak usah pakai laptop ya. Satu aja berarti, Kang. Supaya nggak menggema ya. Tadi ada Iya. sedikit menggema itu. Ini Oke. apaan? Nggak berapa laku. Tiket. Segini terus terlihat ya. Halo. Bagus. Suara masuk. Kalau gambar masuk nih. Gambar masuk, oke. Satu menit lagi. Ya, dan siap. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Belum tak kirim ke kamu ya? Banyak yang nanyain loh, Pak. Iya, banyak yang nanyain ya. Aku juga tahu karena banyak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. Wafhamu ma qala rabbukum fi kitabihil karim. Wa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabashshir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat secara daring dimanapun Anda berada rahimakumullah. Sebelum memberikan contoh semisal yang dijanjikan pada Jumat pekan lalu, saya ajak semuanya untuk sementara berpindah dulu pada sebab kedua, faktor kedua yang menjadi sebab para ulama bahkan sejak periode sahabat radhiyallahu anhum malah di hadapan Rasulullah juga mereka berbeda pendapat, berikhtilaf. Sebab kedua ini disebut istilahnya dalam satu kitab usul fikih dengan nama al-ikhtilafu fi fahmin nasi wa tafsirihi. Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nas. Nah, sederhananya ada nas yang sama berupa Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi ketika cara menafsir dan memahami
nas itu berbeda, maka kemungkinan besar kesimpulan hukumnya pun berbeda. Di antara sekian yang ingin ditawarkan sebagai misal dalam kesempatan ini, menyambut hari keluarga yang akan berlangsung pada awal yang akan datang sebentar lagi, kurang dari 1 pekan. Khatib ingin menyampaikan satu misal, satu contoh yang merepresentasikan relasi di dalam keluarga, relasi di dalam rumah tangga, khususnya dalam kaitan ini antara suami istri. Nah, dari sekian contoh, misal yang mungkin dikedepankan adalah contoh yang seringkali dalam sekian kitab-kitab fikih dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang istri, yaitu diharamkan, bahkan minimal dalam mazhab Hanafi dimakruhkan dan dikelompokkan pada puasa yang diharamkan, yaitu puasa istri tanpa izin suami. Sebelum masuk pada kasus misal itu yang merujuk pada hadis yang sangat panjang, dalam ajaran Islam merujuk pada surat An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat ini dipandang oleh para ahli. Assalamualaikum semuanya. Para Makasih Mbak Yudi. Loh, Muhammad. ada Mbak Nong. Itu menjadi bagian dalam putusan tarjih tentang adabul mar'ah fil Islam, disebut sebagai ayat kesetaraan atau ayat keadilan antara laki-laki dan perempuan. Al-musawat, al-adl bainal rajul wal mar'ah. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan sesungguhnya yang punya ekonomi. Kang Wahid, suaranya itu termute ya? Kang Wahid, itunya, ya, suaranya termute. Maaf. Saya pikir yang mute yang di sana malah mungkin tadi. Dari sayanya nggak termute. Oh. Ya, bisa dilanjut? Lanjut. Ya, ya. Tadi buktinya saya nyuruh adzan kan, berarti terdengar. Oke. Nah, mohon anak. Maka ayat itu sesungguhnya bisa dipandang sesuai putusan tarjih sebagai otonomi perempuan, sebagai ayat untuk perempuan dapat melakukan kesalehan apapun sebagaimana halnya laki-laki. Ketika laki-laki melakukan kewajiban publik, demikian halnya juga perempuan.
Kalau kewajiban mencari ilmu itu dibebankan kepada laki-laki dan perempuan, muslim dan muslimah, maka efek dari keilmuan itu tentu saja juga akan mendapatkan atau akan dirasakan hal yang sama. Laki-laki menjadi guru besar, perempuan pun jadi guru besar. Laki-laki menjadi menteri, perempuan pun menjadi menteri. Sebagaimana halnya sesungguhnya ketika perempuan di ruang domestik, laki-laki pun sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, itu berada di ruang domestik. Membetulkan apa yang harus dibetulkan di rumahnya, di dapurnya, pakaiannya, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, sidang Jum'ah rahimakumullah, dengan cara nilai sedemikian, maka kita bisa membaca berbeda terhadap hadis yang dulu oleh para ulama diposisikan sebagai landasan hukum untuk melarang perempuan melakukan puasa sunnah tanpa izin suaminya. Hadisnya diriwayatkan oleh hampir seluruh ulama hadis, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, bahkan Musnad Syafi'i juga memuatnya. Ya. Musnad Ahmad sebagai murid Imam Muhammad bin Idris Syafi'i juga memuatnya dengan ragam matan atau redaksi yang berbeda. Mulai dari yang menggunakan la nafi, la tasumul mar'atu ghairu ramadhana wa ba'luha syahidun illa bi'idnihi. Seorang perempuan tidak boleh berpuasa sunnah ketika suaminya ada di sampingnya, kecuali dengan izinnya. Nah, sampai menggunakan la nahi, la tasumil mar'atu. Tidak boleh dilarang, terlarang perempuan untuk melakukan puasa sunnah. Bahkan ada yang menggunakan la nahi tambah nun taukid. Nun taukidnya nun taukid sakila. La tasumannal mar'atu ghairu ramadhana wa ba'luha syahidun illa bi'idnihi. Sama sekali seorang perempuan terlarang untuk melakukan puasa sunnah ketika suami ada di rumahnya tanpa izin suaminya. Ketika itu dilakukan, jumhur ulama mengatakan maka terjadilah puasa yang diharamkan. Mazhab Hanafi mengatakan maka terjadilah sebagai ibadah puasa yang dimakruhkan. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan celah yang disebut kemungkinan untuk menafsir dan memahami berbeda terhadap sebuah nas, kita dimungkinkan membaca nas hadis itu secara berbeda. Tentu saja tidak asal berbeda dengan cara yang nekat, sama sekali tidak. Pertama, landasannya tadi di atas sudah disampaikan. Lalu yang kedua, sesungguhnya, nah ini yang tidak diperhatikan, mohon maaf, oleh para ulama dulu. Ternyata hadis tadi ada sababul wurudnya. Ada konteks historisnya. Mengapa Rasulullah mensabdakan hadis itu. Jadi ada dialog, yang dialog itu menunjukkan bahwa relasi suami istri ini adalah relasi yang tidak sehat. Relasi yang tidak setara. Istilah konsep keluarga NU, relasi yang tidak maslahah. Dalam konsep keluarga Muhammadiyah, relasi yang tidak sakinah. Nah, tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah. Nah, saudara sekalian, dari mana itu diketahui? Dari dialog yang dimulai oleh si istri. Tidak disebut namanya, tapi sang suami disebut namanya. Si istri ini curhat pada Rasulullah.
Ya Rasulullah, inna jauji Sofwan ibn Mu'attalin darabani idza sumtu wa aftarani darabani idza shallaitu wa aftarani idza sumtu wa la yusalli subha hatta tatlu asy-syams. Rasulullah, suami saya, Sofwan bin Mu'attal, suka memukul saya ketika saya sholat. Dan dia suka memaksa saya untuk membatalkan puasa sunnah saya. Dia tunaikan sholat subuh ketika matahari sudah terbit. Nah, rupanya Rasulullah tidak menunggu lama untuk menyampaikan pesan curhat istri Sofwan ini kepada suaminya, Sofwan bin Mu'attal. Sofwan dipanggilnya dan ada di hadapan Rasul, lalu ditanya oleh Rasulullah, Sofwan, istrimu melaporkanmu padaku bahwa kamu suka memukul dia ketika dia sholat, dan kamu suka memaksa untuk membatalkan puasa sunnahnya. Nah, sementara kamu kalau sholat subuh pasti kesiangan. Lalu Sofwan pun yang dilaporkan menjawab curhat istrinya pada Rasulullah. Iya Rasulullah, saya memukul dia ketika dia sholat karena saya menunggu dia. Menunggu dia. Maksudnya menunggu, mohon dipahami. Tentu kita yang sudah dewasa paham. Sementara dia membaca 2 surat yang panjang. Nah, jadi istri Sofwan ini menyengaja membaca 2 surat yang panjang, padahal dia ditunggu oleh suaminya untuk melakukan ibadah yang lain. Nah, kalau ibu bapak semuanya, jamaah sidang Jumat, secara daring bertanya pada saya segera, kenapa itu bisa terjadi dalam pembacaan saya, itu terkait dengan curhat poin yang ketiga. Apa itu? Sofwan itu sholat subuhnya kesiangan. Mengapa? Ketika ditanya oleh Rasulullah, kata istrimu, kamu sholat subuh kesiangan, jawaban Sofwan itu adalah terkait dengan apa yang disampaikan, dilakukan oleh istrinya. Kenapa dia menyengaja sholatnya begitu lama? Karena Sofwan, ibu bapak sekalian, ketika malam hari tidak pernah tidur bersama dengan istrinya. Kata Sofwan pada Rasulullah, dan keluarga saya sudah pada tahu kalau saya tidur itu pasti larut malam. Nah, dan saya bangun subuh itu kesiangan. Jadi Sofwan itu, hadirin sidang Jumat rahmatullah, tidak bisa tidur di awal malam dan menemani istrinya. Sementara kita tahu dari berbagai hadis, sebagaimana suami punya hak, istri pun punya hak. Si istri itu menunggu, sangat mungkin, dan kedinginan. Ketika dia menunggu, suaminya tidak datang. Ketika dia sudah terlelap, sudah dapat mimpi, suaminya baru datang. Dan ketika si istri siap bangun, suaminya baru terlelap. Jadi tidak pernah bertemu malam hari, mohon maaf, di kamar. Kalau saya katakan apa adanya, di ranjang. Apa yang terjadi? Subhanallah, si istri pun melakukan balas dendam. Ketika meminta suami, kalau dibahasakan dengan begitu, karena relasinya itu meminta memang. Allahu Akbar, si suami, si istri mohon maaf melawan dengan cara balas dendam. Kamu nunggu saya, biarin rasain loh, aku baca surat yang paling lama. Fa'innaha taqra'u bisurataini. Nah, jadi ada satu ekstrim kiri, ekstrim kanan, katakanlah begitu. Si suami longgar
dalam ibadah, sholat subuh kesiangan, sementara si istri sedemikian rupa melawannya dengan ekstrim yang lain. Dan itu permintaan itu terkait dengan poin yang kedua, yaitu ketika puasa sunnah harus minta izin. Nah, kenapa harus minta izin? Karena tadi disampaikan, kenapa kamu membatalkan puasa istri Sofwan? Ini kan masih muda Rasulullah. Tuh. Dan saya kan kalau dalam bahasa daerah saya, bahasa Sunda, saya masih belakesenteng Rasulullah. Ana rajulun sabun fala asbiru. Saya kalau harus nunggu sampai malam, saya tidak sabar menunggu. Dan dia memang tidak pernah ketemu malam. Ibu bapak sekalian, para pendengar khutbah Jumat dimanapun Anda berada, tergambar sudah sesungguhnya hadis tentang puasa sunnah tanpa izin suami itu adalah menggambarkan relasi suami istri yang tidak bagus. Padahal di hadis lain Rasulullah bersabda, hadis yang sahih, bagaimana relasi suami istri itu harus dilakukan ketika suami dan istri punya otonomi masing-masing dan mengajak suaminya, mengajak istrinya untuk melakukan kebaikan yang sama, bukan menjegal ibadah yang baik. Hadis mengatakan, kalau pasangan suami istri itu ingin kesakinahan, ayat Al-Quran surat Ar-Rum mengatakan, syaratnya adalah harus ada rahmah selain mawaddah. Nah, pertanyaannya bagaimana rahmah dari Allah itu turun? Kasih sayang, rasa asih dari Allah itu hadir dalam rumah tangga. Ternyata Rasulullah memberikan tip. Caranya adalah suami istri harus saling memberdayakan. Suami punya hak otonomi dalam beribadah. Ingatkan suami istrinya untuk melakukan hal yang sama. Diajak kesalehan yang sama. Sama juga istri mendapatkan otonomi dalam beribadah, lalu ketika suaminya hilaf apa, ingatkan untuk melakukan kesalehan yang sama, saling memberdayakan. Hadis mengatakan Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan qoma minal laili summa aiqadha zaujatahu fa in abad nadaha fi wajhil ma'a. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili summa aiqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihil ma'a. Allah turunkan rahmatnya kepada pasangan suami istri yang ingin mendapatkan kesakinan dalam berumah tangga. Ketika si suami bangun di malam hari, lalu kata satu hadis itu, sholat, lalu dia bangunkan istrinya. Bahkan disebutkan di satu hadis, dia bangun, lalu bangunkan dulu istrinya, sholat bersama-sama. Begitu. Jadi ada beberapa versi yang saling melengkapi. Tapi hadis ini mengatakan, si suami bangun di tengah malam, dia sholat. Terus setelah dia sholat, dia pun bangunkan istrinya. Mohon maaf, membangunkan istrinya itu bukan untuk meminta seperti yang dilakukan oleh Sufyan. Tidak. Bangunkan untuk melakukan sholat yang sama. Bahkan hadis mengatakan ketika si istri sulit bangun, bangunkan sampai bangun. Demikian halnya ketika si istri bangun di tengah malam, lalu sholat, bangunkan suaminya sampai bangun. Ketika sulit bangun, bangunkan. Kemudian dia melakukan kesalehan yang sama. Jadi, secara ideal Rasulullah mengajarkan bahwa relasi suami istri yang baik itu adalah otonomi dalam beribadah dimiliki oleh masing-masing, tapi juga satu hal, saling memberdayakan satu sama lain. Maka kesakinahan itu akan hadir.
Sofwan bin Mu'attal dengan istrinya secara diametral berbeda dengan itu. Sehingga ibu bapak sekalian, jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah dimanapun Anda berada, dengan cara membaca seperti itu, Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2010 tidak lagi memasukkan puasa sunnah tanpa izin suami sebagai bagian dari puasa yang diharamkan. Ada penjelasan yang panjang sesungguhnya menambahkan itu. Tapi saya tutup dengan kalimat hadis yang berkaitan dengan puasa sunnah, izin, harus dengan izin suami. Itu adalah hadis yang bernadakan al-ibratu bihususis sabab. Sebuah peristiwa yang memiliki sebab yang khusus. Karena itu dia tidak bisa dijadikan sebagai proposisi umum, sebagai panduan, tuntunan untuk suami istri. Yang harus dijadikan sebagai panduan itu justru hadis yang menyebutkan tadi bahwa relasi suami istri itu adalah setara, masing-masing punya otonomi dalam beribadah, dan saling memberdayakan. Demikian khutbah Jumat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba' ma'asyiral muslimin rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Silakan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah, makasih. Oke. Oke. Makasih baik teman-teman semuanya. Ya udah. Makasih Pak Kiai. Yo, Pak monggo. Kiai, Pak boleh Kiai, request materi khutbah buat minggu depan nggak? materi khotbahnya luar biasa. Maturun sangat. Sami-sami. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai, kalau Ya. boleh request minggu depan itu dong Pak Kiai khutbah soal imam perempuan. Iya, iya, iya. Aneh-aneh. Provok ini. Langsung praktek Pak Kiai. Mbak Yuli, Pak Yuli jadi ini. Ya, luar biasa. Makasih, Pak. Makasih Pak Kiai, keren khutbahnya soal Pak Yuli, makasih. Monggo. Itu tadi ada Pak Darul. Mbak Nong, Teh Nong ada masih ada tuh. Iya, Nong, Mbak Nong penyusup itu. Pak Yuli aja. Pak Yuli itu. Aduh, makin ini bener nih, suaranya makin jelas, ininya, transkripsinya makin oke. Matur nuwun sangat. Mbak Yuli itu, makasih Mbak. Yo, Nah, ternyata Makasih HP-nya. Mbak Yuli. Iya, sami-sami. pamit rumiyin Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. terima kasih Pak Kiai, khutbahnya mencerahkan. Mbak Nong, luar biasa. Makasih dapat infonya. Iya, iya, iya. Pak Kiai, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pamit Pak Kiai, assalamualaikum. Mangga. Salam. Ya, kawan Nuwun semuanya. satuawan. Mas Gipari, sehat? Jelas. Masih dorat-oret, Mas? Iya, Zat, dicatat semua. Enggak, maksudnya poin yang harus saya tulis. Oh, Ternyata- iya, Zat. Kami Ternyata tunggu. Prof. Amel kenal saya ya? Siapa? Ustaz Wan? Itu Bu Amelia, Oh iya. itu suaminya itu kan dosen UIN Jakarta ya? Iya, beliau juga dosen UIN Jakarta. Iya, kan dulu S2-nya kalau nggak salah apa di McGill ya, Bu Amel nih? Beliau Belanda kalau nggak salah. Ke Belanda ya? S3-nya Australia. Australia. Iya. Tadi saya kan ikut webinarnya.
karena Iya. saya ingin dapat poin-poinnya untuk mahasiswa saya. Terus bagus sekali tadi. Tadi dari jam 10 sampai setengah 12. Iya. Nah, setengah 12 mesti lanjut, saya pamit. Jadi pas saya masuk itu, beliau nyambut. Wah, ini ada Kang Wawan nih masuk nih. Wah, saya senang. Loh, kenal. Nyambung itu. Ya, nyambung ngobrol sebentar. Kan ada pembicara tamu dari Australia itu, Mas, kawannya. Iya. Iya. Tapi nggak buru-buru kan, Enggak, Mas Gifari? buatan, insya Allah masih ada Ya, waktu. ya. Makasih salam Waktu ya. Ya. Sami. Mohon izin satuan. Iya, sami-sami. Tadi suaranya lebih jelas ya? Iya, karena hanya satu, karena kemarin-kemarin kan double, jadi bengung. Yang ini Tadinya khawatir tidak kuat, ternyata satu aja kuat ya. Iya. Nih, makasih Mas Gifari. Iya, Zat. Assalamualaikum. Iya. Alhamdulillah. Ini Pak Yuli masih di sini. Halo. Oh. Hmm.